warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Hari ini kita kembali berjumpa. Sebelumnya kalian sehat? Sehat. Belum semangat? Sehat. Terima kasih. Sama-sama. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita semua berdoa kepada Khairul. Saya persilakan ke depan untuk memandu doa bersama. Pada beliau saya persilakan. Terima kasih kepada teman-teman. Sebelum kita berdoa pada majelis ini, marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita akan masuk ke materi. Presentasi. Sudah siapkan kertasnya? Agung Setiawati, Arifan, Astuti, Bintang, Rahma, Eka Rahmawati, Erlangga, Virginia, Hairul, Saya Pak Guru. Indira Muna, Jessica, Julfan, Junita, tadi saya tadi Junita, Linda, Maimunah. Kenapa banyak yang bolos ini? Mei Rizky, Hidayat, Rina, Yanis, Yulasri, Oke, sekarang kita akan fokus ya. Saya mulai dari 1, 2, 3. Ya, baru kalian mulai. 1, 2, 3 ya. Itu boleh. Tangannya kalau saya bilang tekuk fokus tanya. Kita
pembelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu Pak Agung memutarkan sebuah video motivasi. Oke, betul. Kerajaan Singosari termasuk salah satu kerajaan Kerajaan Singosari berdiri selama 70 tahun, yaitu antara 1292 hingga 1295 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan pertarungan politik berdarah antar saudara dalam memperebutkan tahta. Namun kerajaan Singosari juga telah menorehkan catatan sejarah kejayaan di bawah Kertanegara, rajanya yang terakhir dan paling sukses. Di bawah kepemimpinannya, wilayah kekuasaan Singosari meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera, dan semenanjung Malaya, hingga sebagian dari Kalimantan, Sulawesi, dan juga Kepulauan Maluku. Tak hanya wilayah kekuasaan, kerajaan ini menguasai jalur perdagangan dan maritim dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Selain itu, kerajaan Singosari juga berhasil mengusir ancaman Budilan Han, Kaisar Mongolia saat itu. Ini adalah prestasi yang membanggakan karena tidak banyak daerah di Asia yang berhasil melakukannya. Ada banyak peninggalan kerajaan Singosari, di antaranya yaitu Candi Kidal, Candi Singosari, Candi Jago, Prasasti Singosari, dan Prasasti Maluku. Jika kita lihat sejarahnya, kerajaan Singosari didahului oleh kerajaan Kadiri dan digantikan oleh kerajaan Majapahit. Nama kerajaan Singosari sesungguhnya adalah kerajaan Tumapel dengan ibu kota bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, nama ibu kota tersebut diubah menjadi Singosari. Akhirnya Singosari justru lebih dikenal daripada Tumapel sebagai nama kerajaan. Kita para raton dan negara Kertagama banyak dijadikan acuan dalam menelusuri tata luas kerajaan Singosari. Ada beberapa perbedaan dalam silsilah penguasa Singosari di antara kedua karya sastra ini. Versi para raton yang lebih dikenal menyebut Ken Arok sebagai pendiri Singosari. Dalam versi ini, Ken Arok awalnya adalah rakyat biasa yang hidup di Tumapel. Saat itu, Sumatera adalah daerah di bawah kekuasaan kerajaan Kadiri. Ia bekerja sebagai pengawal Tunggul Amatung, seorang akuru atau sentara cermat di Tumapel. Namun, ia akhirnya malang tahun 1247 Masehi. Balas dendam antar saudara ini berlanjut ketika Anusapati dibunuh oleh Tojaya, anak Ken Arok, setelah bertahta hanya selama 2 tahun. Ternyata Tojaya hanya dapat menikmati kekuasaan selama beberapa bulan sebelum digulingkan oleh keponakannya Wisnuwardana, anak Anusapati, dan Nara Singamurti, cucu Ken Arok. Wisnuwardana bertahta hingga 22 tahun dan digantikan oleh putranya Kertanegara secara damai. Itu video kalian mendekat dan kasih tahu mencoba. Oke, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi menjelang siang hari ini adalah yang pertama, setelah melakukan interaksi digital, siswa dapat menjelaskan tentang kerajaan Singosari. Yang kedua,
siswa dapat mengidentifikasi peninggalan-peninggalan sejarah kerajaan Singosari. Dan yang ketiga, melalui forum diskusi, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab turunnya kerajaan Singosari. Baik, Pak Guru akan membagikan kelompok dan kalian memecahkan masalah yang seputar kerajaan Singosari. Setelah itu kalian diskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing, lalu maju ke depan, kemudian mengemukakan hasil permasalahan yang dapat ditemukan dari kerajaan Singosari tersebut. Waktu selama 15 menit, setelah itu ke depan untuk mempresentasikan hasil pemecahan masalah dari kelompoknya Heru sama Kompak. Dua, Ayo dan kawan-kawan saya silakan untuk ke depan presentasikan. Betul lagi ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Kebajikan. Perkenalkan, saya Khairul dari Kaum Kedua. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kerajaan Singosari. Teman-teman ada yang tahu apa itu kerajaan Singosari? Tidak. Oh, tidak tahu ya, maka akan saya jelaskan. Kerajaan Singosari berdiri sekitar 70 tahun. Kerajaan Singosari diapit oleh dua kerajaan, yaitu Kerajaan Kediri dan juga Kerajaan Majapahit. Nah, pada masa kejayaannya, Kerajaan Singosari juga pernah mengusir Kubilaikan, yang mana negara-negara Asia tidak dapat sekiranya tidak dapat mengusir atau tidak kuat untuk melawan Kubilaikan, yang mana itu merupakan suatu prestasi yang sangat membanggakan dari kerajaan Singosari. Nah, Ken Arok pun turun jabatan. Setelah Ken Arok turun jabatan, digantikan oleh anaknya yang bernama Kertanegara. Kertanegara menggantikan ayahnya dengan jalur damai. Namun Kertanegara dia menjalani hubungan dengan kerajaan-kerajaan luar seperti kerajaan Vietnam. Tetapi karena dia terlalu istilahnya memandang enteng ya, atau tidak kuatnya pertahanan dalam negara, sehingga membuat terjadinya pemberontakan oleh Raja Wijaya. Oleh Raja Wijaya, yang mana dia melakukan pemberontakan.
Namun teman-teman mohon diam ya. Jadi kalau saya presentasi mohon diam. Jangan saya lupa saya. Ya, jadi dia ada seorang bupati yang memberontak terhadap kerajaan Kertanegara. Setelah dia memperkuat untuk memimpin kerajaan tersebut sehingga Raden Wijaya dari seorang pendiri kerajaan Majapahit pun menyerang kerajaan Singosari. Alhasil kerajaan Singosari berhasil dipimpin oleh Raden Wijaya. Ya, demikian presentasi dari kelompok dua. Demikian presentasi Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, sekarang sudah presentasi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya kalian menulis presentasi terkait kekuasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi saya tuliskan di papan yang angka-angkanya. Kesimpulan dari materi hari ini, saya persilakan untuk kelompok yang lain menyimpulkan dari apa yang dipelajari pada pagi hari ini. Baik teman-teman, dari hasil pembelajaran tadi dapat disimpulkan bahwasanya kerajaan Singosari ini berdiri sekitar 40 tahun dan dia mengalami kejayaan pada masa yang dipimpin oleh Raja Kertanegara. Namun Raja Kertanegara dia karena terlalu jaya dan dia tidak mengangkatkan atau menguatkan pertahanannya, sehingga pada bupati-bupati yang ada dalam kerajaannya memberontak dan akhirnya dia turun tahta dan digantikan oleh seseorang yang memberontak tersebut. Tetapi kerajaan tersebut diserang lagi oleh raja dari Majapahit, yaitu Raden Wijaya. Demikian Pak Guru.
Oke, terima kasih kepada kelompok semua. Pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk kepada materi terakhir dari kerajaan Sura di Indonesia, yaitu kerajaan Majapahit. Selanjutnya, mari kita berdoa sebelum Pak Berita tutup hasil diskusi kita kepada Hairul untuk memandu doa kembali ke depan. Ya, teman-teman mohon diam karena kita mau berdoa dan kali mulutnya bergerak bisa diam. Iya, jadi sebelum kita berdoa, marilah kita kita serius ini kamu mau berdoa. Kamu mau beragama toh? Baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dan kita bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.